Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Dakwah Pos News TV kembali menyapa Anda bersama saya Ifah Latifah. Dengan fakta yang akurat kami hadirkan rangkaian berita teraktual. Di antaranya, Perpustakaan Masjid Salman ITB menyelenggarakan kegiatan Rumpi Buku dan sejumlah informasi menarik lainnya. Berikut Dakwah Pos News selengkapnya. Pemirsa, kita ke berita pertama. Perpustakaan Masjid Salman ITB yaitu Salman Reading Corner menyelenggarakan program Rumpi Buku. Kegiatan ini sebagai media berbagi perspektif dan pengetahuan seputar buku yang telah tuntas dibaca, serta untuk mempererat hubungan antar anggota kawan pustaka Salman. Berikut cuplikannya. Masjid Salman ITB yang berlokasi di Lebak Siliwangi, Kota Bandung, memiliki beragam unit aktivitas serta pelayanan untuk jamaah. Di antaranya Perpustakaan Salman Reading Corner yang berada di Gedung Kayu Lantai 1 Kompleks Masjid Salman ITB. Salman Reading Corner menyelenggarakan program Rumpi Buku pada Sabtu 2 Desember 2023 yang berlangsung dari pukul 9 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini merupakan media berbagi perspektif dan pengetahuan antar kawan pustaka Salman seputar buku yang telah dibaca. Rumpi Buku dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yaitu dari ITB, Unisba, UPI, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terdapat beberapa jenis buku yang didiskusikan, di antaranya yaitu buku self-improvement yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa karya Alfi Syahrin, buku sejarah yang bertajuk Ruhana Kudus, novel Tarelia yang berjudul Janji, dan masih banyak lagi. Penggagas program Rumpi Buku, Fariza Muhammad, menuturkan tujuan diadakannya kegiatan literasi ini. Saya menginisiasi kegiatan Rumpi Buku ini juga sebagai media untuk mengekspresikan dan juga berbagi perspektif antar anggota Salman Reading Corner. Caranya makin meriah lagi, makin banyak yang ikutan, makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kegiatan Rumpi Buku, sekaligus dapat teman baru juga. Bagi pemirsa yang tertarik dalam dunia literasi, dapat mengunjungi Instagram Salman Reading Corner untuk informasi lengkap tentang Rumpi Buku dan program menarik lainnya. Ifah Latifah melaporkan untuk Dakwah Pos TV. Pemirsa, kita beralih ke Masjid Nurul Falah. Guna membentuk generasi Islam sejak dini yang berkualitas, Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Falah mengadakan pengajian rutin bagi anak-anak di sekitaran masjid yang mencakup kegiatan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Falah yang terletak di Jalan Cikoang, Ujung Berung, Kabupaten Bandung, mengadakan kegiatan rutinan pengajian anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Sabtu setiap pekannya. Pengajian anak-anak ini diawali dengan pembacaan doa dan ayat suci Al-Quran yang dipandu oleh seorang ustazah. Kegiatan ini terdiri dari pembelajaran tentang agama, bahasa, serta membaca, menulis, dan menghafal ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Harapannya anak-anak mudah-mudahan lebih soleh, lebih solehah, dan lebih punya ilmu agama yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, khususnya bagi anak-anak sendiri dan umumnya bagi nusa bangsa dan negara. Juga sama tujuannya juga begitu, anak-anak yang kedepannya nanti udah dewasa bisa mengamalkan lagi ilmu yang didapatnya, ilmu agama maupun ilmu yang mereka punya juga. Pengajian ini berkomitmen untuk terus membentuk kuat karakter nilai-nilai agama dan berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pengajian anak ini sebagai investasi dalam membentuk generasi penerus yang berakhlak mulia dan berkualitas. Demikian informasi kali ini, saya Hilma Kaucia dari Bandung melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya adalah Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin mengadakan pengajian bagi anak-anak bertema Maghrib Mengaji. Pada program tersebut, anak-anak belajar Al-Quran beserta hafalannya dan tentunya ilmu agama seperti hadis, fikih, sejarah, akidah, akhlak, dan lain sebagainya.
DKM Al-Muhajirin yang beralamat di Jalan Manglayang, RT 05 RW 08 Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, mengadakan pengajian anak-anak dengan tema Maghrib Mengaji. Program Maghrib Mengaji ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis pada malam hari, yakni dari setelah berjamaah sholat maghrib sampai berkumandangnya azan Isya. Dan pada program ini terbagi menjadi 2 kelas. Kelas 1 berisi anak-anak SD dan kelas 2 berisi anak-anak SMP. Ada pelajaran Al-Quran, ada hadis, ada fikih, ada sejarah, ada hafalan ya, terutama hafalannya yang lebih banyak di Maghrib Mengaji ini. Tapi kebanyakan hafalan. Jadi sebelum materi hafalannya tiap hari, dan alhamdulillah sekarang sudah surat Al-Qalam ya, surat Al-Qalam juz 20. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pemahamannya tentang Al-Quran dan ilmu agama bagi anak-anak yang tidak mempunyai waktu untuk mengikuti sekolah agama atau diniyah takmiliyah awaliyah pada siang hari. Kegiatan ini juga bertujuan agar anak-anak mengikuti sholat berjamaah di masjid. Jadi di sini dilatih supaya bisa mengikuti sholat berjamaah Isya khususnya ya, karena kalau di rumah melaksanakan sholat Isya itu kadang harus disuruh, kadang meream. Tapi kalau di sini karena sudah terbiasa dan dilaksanakan bersama-sama, jadi mereka semangat untuk sholat Isya berjamaah. Keberlangsungan dari kegiatan ini diharapkan anak-anak bisa menjadi generasi Qurani serta dapat meningkatkan kesadaran betapa pentingnya ilmu agama dan pentingnya kesadaran bagi diri sendiri terhadap sholat berjamaah di masjid bagi masa mendatang. Dari Al-Muhajirin Palasari, Kota Bandung, Ihsan Kamil Rahmatillah melaporkan. Pemirsa, di samping menghafal doa dan bacaan sholat, anak-anak TPQ Arisalah mengekspresikan diri mereka lewat kegiatan seni dan kerajinan, didampingi oleh guru-guru pembimbingnya yang selalu menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai agama dalam kegiatan sehari-hari. Dewan Kemakmuran Masjid Jami Arisalah Bale Endah yang beralamatkan di Komplek Wartawan Bale Endah menyelenggarakan pengajian khusus anak-anak belajar mengaji dan menghafal doa sehari-hari melalui TPQ Arisalah yang dipimpin langsung oleh Ustadz Wawan Kurniawan. Pengajian ini bertujuan untuk menciptakan ruang positif dalam pendampingan belajar anak-anak agar mampu memicu interaksi, kreativitas, dan kolaborasi anak-anak. Butuh sinergi antara orang tua dan guru agar menjadikan anak didik yang paham Al-Quran sedari dini. Sebagaimana tujuan diadakannya pengajian anak-anak yang diungkapkan langsung oleh Seksi Pendidikan Ustadz Syarif Buldansyah SP. Sebuah program dari DKM yang tahun-tahun dari DKM sebelumnya terus menerus, dan tentunya tujuannya ingin agar generasi anak-anak ini mengetahui Islam yang sesungguhnya. Kita ajarin tauhid dari dini agar nanti pas saatnya sudah tahu apa itu Islam, yakin, seyakin. Kegiatan kajian anak-anak TPQ Arisalah pada kali ini adalah menghafal doa dan praktik sholat. Anak-anak dituntut untuk menghafal doa dan melakukan praktik sholat. Guru pembimbing memperhatikan gerakan sholat dan bacaan sholat. Adapun pesan dan harapan untuk pengajian ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Syarif Buldansyah SP. Saya pengennya setiap hari kita ini belajar mengaji, karena yang namanya mengaji itu kita anytime gitu, kapanpun itu kita harus belajar. Harapannya ya itu tadi, dari awal saya mengatakan bahwa agar anak-anak ini yakin ketauhidan, jangan sampai lupa dengan Al-Quran. Visi dari misi yang program dari DKM itu terlaksana juga gitu. Jadi jangan sampai anak-anak ini takut dengan masjid, jangan sampai anak-anak ini jadi hilang di masjid gitu. Jadi pokoknya anak-anak datang ke sini, harapan saya malah kita pengen juga anak-anak tuh malah ini penuh dengan anak-anak biar suasana masjidnya kerasa gitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Husna Oktavia dari Bandung, Jawa Barat.
Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, Masjid Babu Salam menggelar kegiatan pengajian seusai sholat subuh berjamaah yang membahas degradasi akhlak pada pemuda. DKM Babu Salam yang berada di Babakan Asih mengadakan pengajian dengan mengkaji kitab Kifayatul Azkiyah. Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali pada hari Senin pekan ke-1 ba'da Isya di Masjid Babu Salam. Kegiatan ini dipandu oleh Bapak Kiai Haji Hasan Mukarrom dan dilanjutkan dengan pembahasan kitab Kifayatul Azkiyah bersama Ustadz Dede. Akhirnya teu gaduh penerus, teu ngajak anu golongan anom, banginten anu jamaah tadina 30, marawat 5, ya tinggal 25, maot deui 8, atung kan tinggal sabarasi. Ustadz Dede menegaskan bahwa segala sesuatu harus dibarengi niat dengan baik dan benar. Di zaman sekarang justru banyak orang yang tersesat dan celaka karena niat yang tidak baik dan juga hanya ingin mengejar dunia. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah jamaah Masjid Babu Salam, terutama kalangan para bapak, ibu, serta pemuda-pemudi di sekitar. Maka dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki niat dengan baik dan melakukan suatu hal. Dari Babu Salam, Babakan Asih, Husni Jauhari melaporkan. Pemirsa, demi mencetak generasi Qurani, DKM Darul Aulia adakan program tahfidz untuk anak-anak. Program itu berisi ziyadah tahfidz, tahsin, serta murojaah Al-Quran. Dewan Kemakmuran Masjid Darul Aulia yang beralamat di Pasir Jati, Ujung Berung mengadakan program tahfidz bagi anak-anak. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan, ajaran dan hafalan Al-Quran kepada anak-anak sehingga terwujud generasi Qurani. Program ini sudah berjalan rutin setiap hari, dimulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan langsung oleh Ustaz Abdul Aziz selaku guru di DKM Darul Aulia. Kegiatan tahfidz di DKM Darul Aulia ini yang pertama diawali dengan ba'da subuh, yaitu dengan ziyadah tahfidz, kemudian dilanjutkan lagi ba'da asar, yaitu dengan tahsin dan tilawah, kemudian sesi yang ketiga dimulai dari ba'da maghrib, yaitu murojaah Al-Quran. Para santri tidak hanya mengaji Al-Quran, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu agama lain. Kegiatan ini biasanya diawali dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan ziyadah ayat atau setoran kepada ustadz. Setelah itu anak-anak dipanggil satu persatu untuk disimak tahsin Al-Quran dan diperbaiki jika ada kesalahan membaca. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Saya Hudan Rizky Mustaqim dari Bandung, Jawa Barat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam Dakwah Pos News TV Senin 4 Desember 2023. Saya Iva Latifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.